Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati dan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pada kesempatan hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ini adalah kisah tentang kematian dari Lazarus. Dan tentunya kisah ini menjadi kisah yang sangat terkenal. Kenapa? Karena Yesus membangkitkan seseorang yang sudah mati selama 4 hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Maria, Marta, dan Lazarus, mereka adalah 3 orang bersaudara yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan Yesus pun sangat mengasihi mereka. Sehingga tidak heran kalau kita melihat di dalam beberapa Injil, di sana menerangkan bahwa Yesus sering bertamu di rumah Maria dan Marta. Yesus sering mampir di rumah mereka. Bahkan ketika Yesus mampir di rumah mereka, mereka sering menjamu Yesus untuk makan bersama dengan mereka. Di dalam pembacaan kita saat ini menjelaskan tentang bagaimana saudara Maria dan Marta, yaitu Lazarus, dia mengalami sakit. Dia mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Dan ketika mereka tahu bahwa Lazarus ini mengalami sakit, maka yang dilakukan oleh Maria dan Marta yaitu memberitahukan hal tersebut kepada Yesus. Di sini kita dapat melihat sebuah fakta yang perlu kita pahami, bahwa orang-orang yang ternyata bersungguh-sungguh dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, bahkan orang yang melayani Tuhan, itu tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan hidup. Jadi jangan pernah kita punya pemikiran bahwa kalau saya sudah melayani, kalau saya sudah ikut Yesus, kalau saya sudah membaca seluruh isi Alkitab, maka saya bebas dari masalah. Maka saya akan bebas dari yang namanya sakit penyakit. Tidak demikian. Kita tetap akan diperhadapkan dengan hal itu. Tetapi sekali lagi, bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dan tantangan-tantangan dalam hidup ini. Ketika Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus sengaja tinggal di tempat di mana ia berada. Bahkan dia sengaja tinggal selama 2 hari. Jadi Yesus sepertinya sengaja berlambat-lambat untuk datang menjenguk Lazarus. Namun sebenarnya yang perlu kita ketahui bersama bahwa di situ sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan bahwa cara Tuhan bekerja itu tidak seperti yang kita bayangkan. Itu tidak seperti yang mungkin kita harapkan. Kita maunya di saat kita sakit atau dalam masalah, kita maunya segera sembuh, segera pulih. Kita maunya supaya kesembuhan itu cepat datang, jangan berlama-lama. Tetapi ingat, kalau itu memang belum waktunya Tuhan, kita harus tetap bersabar. Dan kita harus tetap percaya, kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia akan pasti tetap menolong kita. Lewat kisah ini kita akan melihat 2 hal yang ingin disampaikan Yesus buat setiap kita. Ketika kita menghadapi masalah atau sepertinya kita mengalami dalam tanda petik penundaan dari Tuhan. Hal yang pertama, kalau kita melihat, Bapak Ibu bisa membaca di ayat yang ke-4. Di situ kita bisa melihat bahwa persoalan yang kita alami itu sebenarnya akan menyatakan
kemuliaan Tuhan. Ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus dalam keadaan sakit, dengan tegas Yesus berkata bahwa penyakit itu tidak akan pernah membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, persoalan-persoalan yang engkau alami, persoalan-persoalan yang sedang engkau hadapi saat ini, itu tidak akan pernah menghancurkan hidupmu. Itu tidak akan pernah membahayakan engkau. Itu tidak akan pernah membinasakan engkau. Tetapi sesungguhnya lewat persoalan, lewat sakit penyakit, maka Allah akan menyatakan kemuliaannya buat saya dan buat saudara. Kemudian hal yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-15, Bapak Ibu bisa membacanya juga di rumah. Di situ kita bisa melihat bahwa persoalan yang kita alami itu supaya kita belajar percaya kepada Tuhan. Tuhan sedang memakai penundaan, bahkan persoalan yang kita alami, untuk membuat kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk supaya kita belajar percaya penuh hanya kepada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Percayalah bahwa Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kehidupanmu. Percayalah bahwa Dia juga sanggup untuk membangkitkan semua yang sudah mati di dalam hidupmu. Ingat, persoalan, sakit penyakit, bahkan dalam tanda petik lamanya atau penundaan pertolongan Tuhan, itu semua bukan akhir dari cerita hidupmu. Tetapi Tuhan sedang menuntun engkau, menuntun saya dan saudara, supaya kita tetap belajar percaya, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Mari pada saat hari ini, kita mau tetap belajar percaya, kita mau tetap terus bergantung kepada Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan nyata bagi saya dan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau adalah Tuhan yang selalu ada di setiap musim-musim kehidupan kami. Apapun keadaan kami, apapun pergumulan kami mau tetap terus belajar percaya kepada Engkau. Karena kami yakin di saat kami percaya dan bersandar kepada Engkau, maka kemuliaan Tuhan itu nyata dan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati akan pelayanan pekerjaan Tuhan di GPDIC OTW Temanggung. Mulai dari Bapak Ibu Gembala, para pengerja staf, seluruh diaken, bahkan seluruh sidang jemaatmu, semuanya diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Mereka yang dalam kelemahan diberikan kekuatan yang baru oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan bangsa Indonesia kami juga tetap serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan memberkati kota Temanggung ini juga Tuhan. Dan semuanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melangkah hari ini bersama-sama dengan Engkau, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.